Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dengan saya Muhammad Safi akan membawakan materi tentang termokimia yang pada subbab kalorimeter dan hukum Hess. Oke. Nah, dalam penentuan entalpi reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Selain itu, seorang ahli kimia dari Rusia, saya keliru, kampret. Penurunan Ora ketok ya. ndak urung kata-katane walek ora penak. Penentuan entalpi reaksi. Kudune aku wis Iya. lek niat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Safi. Saya akan membawakan materi yang berjudul termokimia pada subbab kalorimeter dan hukum Hess. Nah, pada penentuan entalpi reaksi itu dapat ditentukan melalui percobaan. Nah, percobaan tersebut dapat menggunakan kalorimeter. Selain itu, seorang ahli kimia dari Rusia yang bernama Henry Hess dapat menentukan atau menemukan cara lain untuk menentukan kalor reaksi, yaitu berdasarkan data termokimia yang ada. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalorimeter. Nah, kalorimeter merupakan cara penentuan kalor dengan reaksi yang menggunakan kalorimeter. Sedangkan kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor reaksi. Kalorimeter merupakan suatu sistem yang terisolasi jika tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Nah, untuk alat kalorimeter ada dua jenis. Yang pertama adalah kalorimeter sederhana dan kalorimeter boom. Nah, pada gambar yang kiri itu merupakan kalorimeter sederhana dan yang kiri merupakan kalorimeter boom. Nah, contoh dari kalorimeter bisa digunakan untuk menentukan kalor dan reaksi-reaksi pembakaran, yaitu menggunakan kalorimeter boom. Kalorimeter boom terdiri dari boom yang itu wadah tempat berlangsungnya reaksi pembakaran yang terbuat dari bahan steel. Sedangkan kalorimeter sederhana disusun dari dua buah gelas plastik atau polistirenia. Gelas bagian dalam ditutup oleh gabus yang dilubangi untuk memasukkan termometer dan mengaduk gelas bagian luar yang digunakan sebagai bahan isolator kalor dari lingkungan. Nah, dengan mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter dapat ditentukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter. Nah, untuk rumusnya yaitu yang pertama adalah Q air sama dengan M kali C kali delta T. Q boom sama dengan C kali delta T. Atau Q reaksi plus Q larutan sama dengan 0. Selanjutnya Q reaksi sama dengan min Q larutan ataupun yang terakhir adalah delta H sama dengan Q reaksi. Nah, untuk Q adalah keterangannya merupakan jumlah kalor, satuannya berupa joule. Untuk M merupakan massa air atau larutan di dalam kalorimeter, satuannya dalam gram. Dan C merupakan kalor jenis air atau larutan di dalam kalorimeter, satuannya joule per kilo min 1 K min 1.
Untuk C besar adalah kapasitas kalor boom kalorimeter. Sedangkan delta T merupakan kenaikan suhu larutan atau kalorimeter dengan satuan Kelvin. Oke, kita masuk ke contoh soal, yaitu pada pemanasan 40 gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan kalor 84 kJ. Jika diketahui kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram, tentukan suhu air setelah pemanasan. Nah, penyelesaian diketahui H sama dengan 84 kJ. Jadi kita rubah menjadi Joule menjadi 84.000 Joule. Rumusnya kita masukkan H sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan 84.000 Joule sama dengan 40 gram kali 4,2 Joule per kilo kali delta T. Karena pada soal ini yang dicari adalah T2, maka kita harus membiarkan delta T-nya. Setelah kita hitung, ketemulah delta T-nya yaitu 50 derajat Celcius. Nah, karena rumus delta T merupakan T2 dikurangi T1, maka 50 derajat sama dengan T2 dikurangi 2. T1-nya kita lihat adalah 25 derajat Celcius. Maka T2 sama dengan 5 pindah ruas menjadi 50 ditambah, karena min pindah ruas menjadi plus 50 ditambah 25, yaitu hasilnya menjadi 75 derajat. Nah, mudah kan soalnya? Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum Hess. Nah, hukum Hess ini ditemukan oleh Henry Hess. Menurut Henry Hess, entalpi merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu suatu reaksi yang tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada awal dan akhir reaksi. Jadi jika reaksi berlangsung dalam 2 tahap, maka perubahan delta H reaksi sama dengan jumlah delta H dari semua tahapan. Nah, untuk hukum Henry Hess ini yaitu delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya. Oke, kita masuk pada contoh soal. Berikut ini merupakan diagram pembakaran belerang menjadi gas belerang trioksida atau SO3. Nah, pada keadaan awal belerang atau es itu ditambahkan 1,5 O2. Setelah itu dirubah menjadi, pada keadaan akhirnya menjadi SO3. Nah, delta H-nya pada langkah pertama ada min 396 kJ. Sedangkan tahap 2-nya yaitu delta H1 min 297 kJ dan delta H2 min 99 kJ. Nah, soalnya reaksinya dapat berlangsung menurut 2 cara. Yang pertama yaitu kita masukkan es sulfur ditambah 3/2 O2 menjadi SO3 dan delta H-nya akhirnya adalah min 396 seperti di tabel. Jadi cara tahap pertama kita masukkan saja es ditambah 3/2 O2 menjadi SO2 plus tambah 1/2 O2, delta H-nya min 297 kJ. Dan tahap kedua SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO2 SO3, yaitu deltanya min 99 kJ. Karena kita menghitung jumlah reaksi, maka kita coret saja reaksi yang sama seperti, tapi menyoretnya harus di berlawanan
tanda anak panah. Ya, kita coret karena ada sama SO2 gram yang di kiri sudah ada, kita coret saja, dan itu ada setengah O2 juga sama, kita coret. Jadi hasil akhirnya adalah S plus 3/2O2 menjadi SO3 dan delta H-nya akhirnya menjadi min 396. Nah, itulah contoh soal dari hukum Hess. Nah, sebenarnya kita hanya perlu mengetahui cara urutan reaksinya saja. Jika kita tahu dengan tepat urutan reaksi, maka tidak akan kesulitan untuk menentukan hukum Hess tersebut. Sekian, itulah materi yang saya bawakan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.